Indonesia aman dalam lindungan Tuhan. Baik Bapak Saudara, kita buka ayat pemberitaan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 63. Ayat yang pertama sampai ayat 12. Boleh ditayangkan di slide? Mazmur pasal 63 ayat pertama sampai ayat 12. Kita baca ya sama-sama ayat 1 sampai 12 ini supaya kita tahu alur ceritanya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah dengan Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumpah. Puji Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan ini, Living Hope. Living Hope, harapan hidup. Harapan hidup di tengah kesukaran. Sepanjang pembacaan kita ayat firman Tuhan yang menceritakan tentang Daud sedang berada di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara pernah mendengar dan ada satu kisah nyata yang bernama David
Dave Dravecky. Mungkin di antara saudara pernah mendengar nama ini. Dave Dravecky adalah seorang pemain bisbol yang profesional. Bisbol tahu ya Bapak Ibu? Bisbol yang profesional. Ia sangat terkenal saat itu. Siapa yang tidak mengenal yang namanya Dave Dravecky? Dari sejak kecil, Dave ini mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang pemain bisbol profesional yang sangat terkenal. Dan akhirnya tercapai cita-citanya. Dia banyak sekali meraih medali emas. Dia pemenang sebagai pemain profesional, pemain bisbol. Dave Dravecky mempunyai keluarga, istri dan anak. Dave seorang Kristen. Istri dan anaknya, keluarganya takut Tuhan. Tapi saudara, pada saatnya Dave mendapatkan informasi di luar dugaan Dave Dravecky, di luar pemikiran Dave, bahwa satu saat ketika dia mengalami yang namanya penyakit kanker. Setelah diagnosa oleh dokter, dia menderita kanker. Kanker ini, kanker di lengannya. Selama dia sejak kecil merindukan menjadi pemain bisbol yang sangat terkenal, tercapai cita-citanya. Dia meraih medali emas, menjadi terkenal. Tetapi di luar dugaannya, dia harus menerima vonis dari dokter bahwa dia mengalami kanker di lengannya. Yang selama dia menjadi pemenang, dia memakai tangannya ini sebagai pemain bisbol. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya dokter menyarankan bahwa Dave Dravecky ini lengannya, tangannya harus diamputasi. Sebab karena kalau tidak diamputasi, sel kanker ini akan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan itu akan mengancam hidupnya. Tentu akan berisiko bagi keluarganya juga. Dan solusi satu-satunya, Dave menjalani amputasi tangan. Bapak Ibu Saudara boleh bayangkan, Dave di depan keluarganya, di depan istrinya, di depan anaknya, dia terlihat kuat, tanpa seperti tidak memiliki masalah apapun. Dia terlihat kuat. Tetapi di sisi lain, ketika Dave seorang diri, dia depresi, dia stres, dan dia katakan kepada Tuhan begini, Tuhan, aku tidak bisa melihat. Tuhan, aku tidak bisa meraba-Mu. Kenapa Engkau Tuhan izinkan masalah ini terjadi dalam hidupku? Dia kehilangan tangannya. Yang tangannya ini, dia meraih kemenangan medali emas. Bapak Ibu Saudara, hidup ini penuh dengan kejutan, bukan? Amin. Seringkali kita mengimpikan atau menginginkan setiap kejutan-kejutan yang ada untuk membuat kita bahagia. Namun di sisi lain, di luar dugaan kita, harus kita terima, harus kita hadapi kejutan-kejutan yang membuat kita mungkin hati kita tertekan. Kejutan-kejutan yang membuat kita, jiwa kita merasa hampa. Bahkan kejutan yang membuat ritme kehidupan kita jadi menurun secara drastis. Yang tadinya hidup kita baik-baik saja, tetapi pada akhirnya kita mengalami kesesakan. Yang tadinya hidup kita bergairah, tapi pada akhirnya kita mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Inilah yang dialami oleh Dave Dravecky pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Raja Daud pernah mengalaminya. Mazmur pasal 63 ini adalah mazmur yang Daud tulis ketika ia sedang berada di padang gurun, bukan di istana rajanya yang aman-aman dia nikmati kekayaannya, tidak. Tapi Daud menuliskan ayat ini sedang berada
berada di masa kesusahan, sedang berada di masa kesesakannya, sedang berada di padang gurun belantara. Kenapa Daud sampai melarikan diri ke padang gurun pada waktu itu? Karena Daud mengalami ancaman dari seorang anaknya, Absalom. Bayangkan, yang setiap hari sebagai orang tua dengan anak, dengan keluarga selalu bersama 1 kali 24 jam. Tetapi Daud, dia berada di padang gurun di masa kesesakannya. Dia berlari di padang gurun karena dari ancaman Absalom. Absalom merencanakan kejahatan kepada ayahnya itu Daud selama 4 tahun. Luar biasa. Orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, tapi bisa duri dalam daging merancangkan sebuah kejahatan. Daud juga menerima perlakuan kasar dari pihak keluarganya dan ditinggalkan oleh sebagian penduduk Yerusalem. Saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan apa yang dialami oleh Raja Daud pada waktu itu dari pihak keluarganya. Kita tahu yang namanya Simei, itu keluarganya loh yang dicatat di firman Mazmur. Simei, ketika Daud ini berlari di padang gurun, dia sudah tidak pakai alas kasuh kaki. Dia memang tradisi Yahudi pada waktu itu, ketika dia dalam masa kesesakan, tidak seperti orang yang tidak punya masalah, tapi dia melepaskan kasuh kakinya, dia lari di padang gurun. Dan di tengah perjalanan, si Mei ini, maaf kalau ada nama Mei di sini ya, si Mei ini dia mengintimidasi Daud. Dia mau olok-olok Daud, tapi Daud hiraukan, lari Daud ke padang gurun. Nah, kita melihat di sini Tuhan kadang-kadang mengizinkan masalah itu terjadi untuk kita hadapi lewat komunitas kecil, keluarga, suami, istri, anak kita, rekan sekerja kita, mungkin rekan sepelayanan kita, dengan tujuan untuk membentuk karakter kita agar serupa dengan Kristus. Amin. Kita melihat sekalipun Daud seorang raja, namun kehidupannya tidaklah terlepas dari pergumulan hidup. Daud mengalami masa-masa padang gurun sama seperti saya dan saudara. Banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa membuat batin ini menjadi tertekan, jiwa ini menjadi kering dan tandus, seperti orang yang tidak memiliki harapan hidup. Satu pertanyaan Bapak Ibu Saudara, apa respon kita ketika diperhadapkan pada pengalaman padang gurun? Kita dapat memilih untuk menjauh dari Tuhan atau mendekat kepada Tuhan. Mari sama-sama kita melihat ciri-ciri orang yang memiliki living hope di tengah masa kesukaran. Yang pertama, tidak mudah menyerah pada keadaan, namun ia bertindak untuk mencari Tuhan. Ayat kedua, kita baca. Apa kata di sana? Ya Allah, ayo kita baca. Apa dikatakan aku? Coba ayo, aku mencari Engkau, jiwaku, tubuhku, seperti inilah yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Mencari Tuhan, jiwa yang haus, tubuh yang rindu kepada Tuhan, seperti tanah yang kering dan tandus. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki living hope dalam hidupnya di tengah masa kesukaran. Dia mencari Allah, jiwanya haus kepada Allah. Saudara, orang mengalami kehausan adalah yang paling dapat menikmati segelas air putih. Orang yang mengalami kehausan adalah yang paling dapat menikmati segelas air putih. Kita sering alami kehausan. Pernah Bapak Saudara mengalami kehausan? Kering tenggorokan? Dulu tidak ada ini ya, lahan yang tandus ya. Kita bayangkan saya berada di padang gurun, di tempat, di lokasi yang tidak ada tanaman, saudara. Di bawah panas terik
saudara berdiri, tidak usah setengah hari, tapi 3 jam. Di bawah panas dari matahari, di tanah yang tandus, yang tidak ada rumput, yang tidak ada air, yang tidak ada pepohonan, bersombat. Apa yang ibu rasakan, Bapak Ibu saudara? Apalagi di hari-hari ini matahari panas sekali kan? Panas, dipanas. Kita membayangkan segelas air putih. Betul Bapak Saudara? Jadi orang yang mengalami kehausan, dia paling dapat untuk menikmati segelas air putih. Di sini kita melihat saudara, hari-hari ini tidak sedikit orang yang tidak memiliki living hope dalam kehidupannya di saat menghadapi masa kesukaran. Tidak sedikit. Berarti ada orang-orang yang tidak memiliki living hope ketika berada di masa padang gurun, ketika berada di masa kesesakan, kesukaran. Kita sebagai orang percaya, saya percaya kita memiliki living hope, yaitu Yesus Kristus. Amin. Sebagai sumber pengharapan saya dan saudara, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pengharapan di hari-hari ini. Ibrani 6 ayat 19 sana dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itulah sangat pentingnya pengharapan. Berpegang teguh pada pengharapan. Begitulah Daud memiliki hasrat yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan. Di tengah pergumulan padang gurun yang begitu menyesakan dia pada waktu itu, kita melihat bahwa Daud melakukan pilihan yang terbaik, yaitu mencari Tuhan. Bukan dengan perasaan yang hambar, namun dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Pertanyaan ini untuk kita renungkan, Bapak Saudara. Bagaimana dengan kita di hari-hari ini? Apakah rasa gairah mencari Tuhan masih ada dalam hati kita? Apakah hati kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan di hari-hari ini? Apakah kita melayani benar-benar karena kita mengasihi Tuhan, atau hanya sekedar jadwal saja? Saya mau katakan bahwa hari-hari ini mari kita lebih serius dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lebih serius dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, bukan dengan perasaan yang hambar, tapi dengan penuh kerinduan untuk mencari Tuhan, memiliki jiwa yang haus seperti yang Daud alami pada waktu itu ketika dia berada di masa padang gurun. Daud menggambarkan kondisi jiwa dan tubuhnya bagaikan tanah yang kering dan tandus dan tiada berair, dan ia memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki living hope di tengah kesukaran. Daud menyadari bahwa kekayaan, tahta, kerajaan, keluarga, anak yang disayangi, anak yang dicintai tidak bisa diharapkan. Di masa kesesakan Daud, dia mengalami kehidupan yang pahit yang ia alami, namun ia harus berlari di kaki Tuhan yang menjadi harapannya pada waktu itu, sumber kekuatan dalam hidupnya. Hal inilah yang harus kita miliki di hari-hari ini, berpegang teguh pada pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesuslah pengharapan hidup saya dan saudara. Amin. Hanya Yesus sumber kekuatan kita. Hanya Yesus yang dapat menuntun saya dan saudara pada kehidupan kekal. Jangan mudah menyerah pada keadaan, tetapi bertindak untuk mencari Tuhan. Maka ia akan memberimu masa depan yang penuh pengharapan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sana dikatakan, sebab Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan penuh pengharapan. Memang seringkali kita apa yang kita rencanakan semuanya mau jadi berhasil. Amin. Semua harapan kita seperti itu. Tapi itulah kita tidak tahu kejutan-kejutan hidup yang
hope dalam hidupnya. Yang ketiga, diam dan tenang. Mazmur pasal 46 ayat 11 di sana dikatakan. Mazmur pasal 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam artinya tenang. Amin. Tidak banyak bereaksi. Kita belajar lebih berfokus kepada Tuhan di hari ini. Dia sanggup, percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hal yang buruk menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupanmu. Percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan padang gurun yang belantara, yang kering dan tandus menjadi rumput hijau-hijauan dan dialiri dengan mata air yang sejuk. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi yang kita pentingnya di hari-hari ini memiliki living hope. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki living hope di tengah masa kesesakan, di tengah masa kesukaran. Yang pertama, tidak mudah menyerah pada keadaan, namun ia bertindak mencari Tuhan. Yang kedua, apa tadi? Percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, diam dan tenang. Percaya Tuhan sanggup menolong. Amin. Percaya Tuhan akan bertindak adil dan tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Sehingga Tuhan izinkan untuk saya hadapi ini masalah. Kita pentingnya untuk diam dan tenang. Amin. Masalah silih datang berganti. Kita perlu waktu untuk diam dan tenang di kaki Tuhan. Diam dan tenang akan membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendakmu Tuhan? Di balik masalah ini yang saya hadapi, tentu ada rencana Tuhan di balik itu semua. Diam dan tenang kita dapat merenungkan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup saya dan saudara. Yang setuju dikatakan amin. Amin. Diam tenang kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Amin. Itulah pentingnya kita saat teduh subuh. Puji Tuhan, saya tidak pernah lewatkan saat teduh subuh, karena disitulah masa-masa ketenangan. Orang yang memiliki living hope, orang yang memiliki harapan hidup di tengah kesukaran, dia tidak akan meragukan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Dia tidak akan meragukan Tuhan. Dia akan mempercayai Tuhan bahwa hidupnya ada dalam kendali Tuhan. Hidupnya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mempercayai berarti mengakui eksistensi pribadi Allah di dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Memang walaupun itu sakit, berat, namun ia mengatakan kepada Tuhan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin ekspektasi saya tidak sesuai dengan realita yang saya hadapi saat ini, namun imanku tetap teguh, berpegang teguh kepada pengharapan itu, yaitu Yesus Kristus yang akan memelihara, menuntun saya dan saudara. Ya amin. Berikan tepuk tangan bagi kita Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang tim Presenorship maju ke depan. Renungkan firman Tuhan ini dalam hidupmu. Apakah engkau dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini? Mungkin kita ditegur,